Wise tanpa Oh My Venus. Ya, tapi kalau kita melihat dari yang sekarang, malah aku melihatnya Glue dilepas. Dan ada kemungkinan bahwa Sunford ingin melakukan metode pick off. Tapi untuk sekarang Fredrin yang bahkan diamankan oleh Vendetta, teman-teman kan? dari Blacklist International ditukarkan dengan Farsha atau bahkan Glue untuk saat ini. Oke, kita bakal melihat Glue akankah di tangan dari seorang Sanford dan bahkan Atau Barat. permainan dari seorang Sanford dengan Glue-nya dia akan lebih main masuk ke dalam backline. Kenapa? Karena Glue ini emang tugasnya seperti itu, Profesor. Iya, benar. Dengan bukan hero yang tidak menuju ke arah backline, sebenarnya itu menjadi kelemahan dari Sanford. Kalau menurut aku pribadi, aku punya titik, bukan titik lemah, titik yang bisa dimanfaatkan Blacklist. Kalau tidak ada flanking dari Sanford, Oke. itu celah besar Eko untuk dimanfaatkan musuhnya. Kalau menurut aku pribadi. Ya, buat sekarang dia bakal main front to back. Tentu dengan Glue adalah hero yang sangat power sekali untuk pick off. Makanya di sini pick ketiga. Kalau picknya menuju ke arah Benny Cute ini bagus banget, tapi Barats dia bakal diamankan. Dan buat sekarang, chemistry. Ini benar-benar solid banget kalau kata coach Tic Tac. Dan benar-benar mereka kan udah bersama untuk bersamaan. Makanya mereka ingin benar-benar membuktikan bahwa Eko ini di grand final Waduh, akan membawakan sesuatu yang berbeda. ini Barat sekarang mereka ambil. Mereka ini mau langsung mengumandangkan tutor Barat ada di YouTube Eko apa gimana nih? Iya. Waduh. Dan ini pemilihan yang sangat tepat. Dia tahu Sanji ini adalah hero yang fix position. Mereka harus tutup di posisi dari seorang lapu-lapu. Atau bahkan nanti akan ada satu buah PDT menjadi satu buah respect terhadap tim Blacklist International. Dan problemnya sekarang adalah tim dari Blacklist mereka masih mencari-cari hero yang bisa menumbangkan Fredrin secara cepat. Ya, menurutku ini akan menuju ke Beatrix sih. Beatrix ya? Iya, Beatrix atau bahkan kalau mau Lunox lagi juga oke banget buat Benny Cutie karena mau main front to back sekalipun menurutku Lolita bisa di meltdown. Hanya saja ingat Lolita punya Guardian Bulwark, jadi agak sedikit PR. Cloud juga di ban yang menandakan bahwa Benny Cutie bisa saja membawakan Beatrix atau Lunox di dalam landing phase-nya agar tidak terkena poking damage. Apalagi ketika Oheb membawakan satu hero Cloud ini dipandu dengan Lolita dan juga Valentina yang memiliki damage yang sangat konstan sekali. Wow, aku suka banget gimana caranya Eko ini menutup pergerakan terhadap seorang Blacklist terhadap Sanji. Wah, Brody. Sanji, ya bro ini instant pick off terhadap Iya. Fredrin. Kita udah bahas di match apa ya waktu itu ya yang kita nge-case ya. Eh, Yang aku bilang, tapi dan- malah ada Beatrix yang keluar. Ya bisa match up juga ngelawan Beatrix, bisa match up ngelawan Clean. Atau bahkan yang mungkin agak sedikit menyusahkan sebenarnya jawabannya bisa di Melissa buat Oheb. Karena mau bagaimanapun modelsnya kan akan membuat satu sosok Melissa memiliki range yang bisa dibilang 2 kali lipat daripada Brody-nya. 2 kali lipat poking damage early dan bahkan positioning yang sangat-sangat baik dari seorang Oheb bisa menemukan seorang Kaltisi nantinya. Iya. Belum ada satu buah Matilda untuk seorang Eko karena aku nggak tahu sebenarnya jauh ini kita lihat beberapa belakangan full inisiator. Apakah akan coba dipakai Matilda untuk cover dengan Kaltisi tapi memilih arah Franco. Itu dia. Yawi dengan inisiatornya dan bahkan Franco ini menjadi inisiator yang cukup berbahaya karena dia tidak harus membuka badan. Ya ini Yawi langsung pick cepet banget sih. Sebenarnya tadi ada 2 opsi yang bagus kebetulan. Selain Franco ada juga satu hero Kufra yang masih belum kelihatan. Namun kita tahu kan bahwa dengan adanya Joy itu dash-nya immune. Jadi bouncing ball tidak akan bisa Tidak akan berpengaruh. berimpact ya? Betul. Sementara kita tahu Lolita, dia akan sangat terganggu kalau ada Kufra. Tapi untuk sekarang sepertinya Lolitanya hanya akan diganggu oleh Iron Hook dari Franco. Jadi tinggal kita lihat nih targeting dari Bloody Hand-nya Yawi akan menuju kepada siapa. Nah, Tapi ini balik dia. lagi Pak Polo. Apa itu? Selalu instant pick off yang akan dimainkan oleh tim dari Eko. Yap, itu dia teman-teman semua. Jadi game yang kedua antara Blacklist International dan juga Eko. Siap untuk langsung kita mulai. Siapa lagi yang akan mendapatkan poin berikutnya? Akankah menjadi 1 sama atau akan menjadi 2-0 untuk Eko? Oke, dan bahkan kita lihat segarnya mata tadi depan pemain dari tim Eko. Mampukah mereka melawan? Oh my God! Mancing mania mantap. Di bawah menit yang pertama mengagetkan saya dengan kamera baru muncul ke arah sana. Baru mau bridging ke arah The Filipinos. Sniper. Tiba-tiba ada yang menarik. Udah ada satu tarikan manja tadi dan ini adalah salah satu skin terbaik dari Franco dan juga mungkin salah satu skin terbaik di Mobile Legends ya. Ya. Bagus banget itu masalah ada Susano-nya tuh di situ. Dan bahkan ada kodamnya. ketika Iya, dia Odamnya keluar, Pak. Betul sekali. Odamnya keluar, dipukulin orangnya. Jadi untuk sekarang, kita lihat lagi Glue di bagian tengah. Kalau dari minimap, udah ada pergerakan langsung ingin bergabung ke area tengah. Mendapatkan lagi ke arah satu Little Wanderer. Dan untuk Sanjinya tetap berada di dalam dari outer turret. Menunggu kehadiran dari wave minion. Tapi Yawi mengamankan dulu Kaltesi agar tidak ada gangguan di area tersebut. Dan pemain dari Blacklist cukup slow di game yang kedua. Akan coba dipaksa pergerakan dari Oh My Venus. Tidak mau kali ini ditumbangkan. Dengan berhasil menghindari pergerakan dari tim Eko. Retribution juga tidak disayang-sayang untuk menuju ke arah seorang Oh My Venus. Kaltisi, apakah nasibnya akan sampai dengan Wise nantinya? Karena kalau kita bilang Haji bisa saja memberikan burst damage yang sangat instan terhadap Kaltisi dan tidak bisa diselamatkan karena dari seorang Yawi bukan tipikal dengan adanya satu Matilda di bottom lane. Sanford coba untuk melakukan sedikit fading cover terhadap seorang Sanji dengan sangat instan memberikan informasi kalau mereka akan coba untuk beradu di arah turtle yang pertama. Oke, masih santuy semuanya.
5 detik lagi. Turtle yang pertama pun akan muncul, akan menjadi milik dari siapa. Dan itu dia, Turtle Camp. Set by UBS pun sudah terlihat. Dan juga untuk kali ini dari Sunford yang di bagian bawah sendirian aja udah level 3, namun untuk sekarang level 4. Grab akan bisa langsung dikeluarkan dan benar saja. Coba lihat Wise yang akan menjadi korban untuk kali ini. Di mana Sanjinya di bagian belakang mengantarkan damage dengan ada satu lagi energy impact dan juga course of throw. Namun pertempuran terus terjadi di mana untuk langsung IMU-nya mengamankan ke arah Federal Strike. Infinix first blood didapatkan dan bahkan dua para pemain dari tim Echo berhasil ditumbangkan Sunford. Berhasil memberikan sedikit warna terhadap tim Blacklist dengan adanya satu buah Wise untuk main. Tapi ternyata itu bukan jawaban ketika dua player yang diamankan oleh tim Blacklist Internasional. Dari segi itemnya, kita melihat respect terhadap permainan damage yang diberikan oleh seorang Haji dan juga ada seorang Edward memilih menuju ke arah Curse Helmet terlebih dahulu untuk RTG. Sedangkan dari sisi Sunford pun juga sama. Dengan adanya Curse Helmet nanti akan memberikan skill damage dan sedangkan respect terhadap Benny Kitty, the Filipino striker dari OHEP, dia sampai bikin ke arah Haji. steel leg plate. Haji Waduh. masih terlalu jauh untuk bisa di pick off karena ini Farsha tidak bisa juga dia memaksa untuk maju ke depan kalau nggak pakai flickernya. Yap, karena dari Curse of Throw ataupun energy impact-nya sendiri, bahkan dari Federal Strike-nya sendiri ya, itu pun bisa digocek gitu. Agak cukup beresiko apabila dia tadi ingin mengamankan juga dengan Wish by Wing, mungkin dia mengejar ke bagian depan, beradu ya. Tapi dari talent emblem-nya nih Prof, udah terlihat. The Filipino sniper tetap berhasil mendapatkan gold bomb di arah top lane. Ya, ini perebutan di area top lane cukup individual sebenarnya, tapi cukup penting juga. Karena mau bagaimanapun secara gold laner, sebenarnya kalau misalkan cuma farming, ya itemnya akan tetap sama. Item core-nya mungkin bakal pegang 1 atau 2. Tapi untuk sekarang, Benny Cutie dan juga OHEP harus berlomba-lomba agar secepat mungkin salah satu dari mereka selesai dengan Blade of Despair. Karena kalau misalkan terlalu lama, ini bakal menjadi malapetaka. Apalagi Wise ini yang benar-benar tanky banget nantinya di lini depan. Di depan sana, ditusuk pergerakan oleh seorang Benny Kitty. Sanji tidak segan-segan untuk mencoba memberikan prestasi di arah top lane-nya. Eko kali ini yang membuka terlebih dahulu di arah Turtle. Meskipun begitu, Blacklist Internasional sudah melihat ada Edward dan hampir saja terperangkap di depan sana. Berbeda dengan Eko harus mundur ke arah belakang, berhasil mendapatkan satu buah pelarian yang ternyata tidak bisa menemukan Edward. Oh my God, Tornado Battle Memory berhasil memecah belah pergerakan dari tim Blacklist Internasional dan dua point kill Israel from Eko. Oke, oh my Venus tertangkap basah di tampolin, tapi tadi misalnya spotnya pun masih gagal untuk bisa menarik Haji, tapi Federal Strike dikeluarkan kembali Haji. Untungnya tidak ada pasif, ada pasif dan dia terstun. Kayaknya hit berikutnya masuk deh itu. Iya, untuk sekarang Haji benar-benar dalam ancaman sebenarnya walaupun dia unggul dari segi level. Tapi mau bagaimanapun yang namanya Valentina pasti akan lebih unggul dari sisi levelnya. Dan OHEP untuk sekarang agak sedikit tertinggal dari segi formingnya. Dan mau tidak mau dia harus cepat untuk mendapatkan Blade of Despair. There you go. Blade of Despair yang akan diamankan oleh OHEP. Namun untuk sekarang jujur, Oh My Venus harus lebih memperhatikan posisinya. Karena dengan 2 assist yang didapatkan, dia perlu banget untuk mengcover 2 pemain sekaligus. Yaitu adalah satu untuk Hajinya dan yang kedua untuk OHEP-nya. Kalau salah satu dari mereka akan tertangkap, apalagi belum memiliki item mungkin setara dengan Wind of Nature, Winter Trance, dan Immortality, ini bakal menjadi sebuah malapetaka nantinya di mid game, menit 12 minimal. Informasi telah terdengar di mana suara dari Council of My Venus yang nampaknya tidak berhasil melakukan invasi di arah top lane karena ketika terdeteksi ada Yawi di depan sana, itu bisa membalikan keadaan untuk Blacklist Internasional. Dengan adanya keuntungan 500 tadi aja udah dikejar sekarang. Dan ini Yawi mencoba untuk mendapatkan satu di arah mid lane. Apakah Wise akan terperangkap kali ini? Mau fight 5. 3, 2, 1. Serat, dan ini dia. Mancing Maria mantap dan all-in terhadap permainan dari tim Blacklist Internasional. Wise juga bisa diselamatkan, tertik dari depan sana. Loven dan Flash berhasil mendapatkan double stun dan berhasil membuat Sunford tertik. Setidaknya tim Blacklist Internasional mereka memancing keributan. Yawi lagi dan lagi membuat Edward tidak berhasil mengejar pergerakan dari seorang Kaltizi. Yawi dengan pergerakan satu buah Franco-nya harus di-respect. Yawi dan Benny Cutie dia flanking. Dia jauh banget di belakang sana dan bahkan kalau Tizi hanya melakukan bait saja di area turtle-nya. Waduh. Gak kena tuh barusan Iron Hook-nya. Wey, Renner tadi dikeluarkan tapi OHEP Federal Strike tapi langsung ditutup lagi. Hanya saja Edward hampir saja mengejar terus-terusan ke belakang. Benny Kitty belum terdeteksi posisinya, Iron Hit telah diberikan. Tapi ini dia, langsung instant pick off terhadap seorang OHEP. Benny Kitty plus satu buah turtle. Gimana caranya dapat hit atau memory dan satu point kill secara bersamaan. Benny Kitty. Itu dia, Venus pun gak sempat ngeluarin Numen Blast ya loh, dihancurkan lagi dan sekarang Blood Hadya. Tapi Edward masih sempat kabur ke bagian belakang dan juga Yawi berhasil dihancurkan. Namun Sunford grab siapa lagi akan menjadi korbannya. Diambil dan ada Game Pause. Wow, Sabar. Game Pause 1. Gua lebih sayang kamera daripada lu. Oke, bener. Oke, terima kasih. Tapi kalau gitu kita akan kembali lagi ke Land of Doubt. Wise akan coba di pick off oleh seorang Sunford. Dan Sunford sadar. Dia satu kali ini hit. tidak bisa melakukan apapun. Tapi Sanji again and again berhasil mengadu mekanik di tengah 2 kali berturut-turut. Sanji memenangkan adu mekaniknya. Iya, untuk sekarang Magic Worship benar-benar jadi jawaban dan Sanji benar-benar menunjukkan kapabilitasnya untuk 1v1 dan Edward tidak memiliki lagi
untuk dash yang What? dia miliki. Oke, mau kemana nih Edwardnya? Masih selamat dong, masih bisa kabur ngacir. Dia sudah megang sendal di tangan itu ya. Iya, Bahkan kita ada bisa electric kasih title ke arah Sanji, Apa itu? Bocil by One. Bocil by one. Bocil by one. Ya bahkan kalau misalkan teman-teman sadar waktu di grup stage aja banyak banget yang dia by one-in. Semua. Semua, Lemon aja dia by one-in. Makanya ini mencuri perhatian banget untuk Sanji dan buat sekarang. Dalam keadaan dia punya lightning transition mungkin sesaat lagi. Apalagi What? Iron Hook-nya connect. What? Connect dan dibawa masuk Ome Venus. Oh, Gak oh. melakukan apapun dan sekarang. Getonas welcome-nya diputar di jilat-jilat dan Wise-nya meleleh di situ. Oh my god, Yawi masih mau lebih. Lihat Sanji, tidak kenal takut menuju ke arah seorang Oheb. Haji pun tidak bisa melakukan invasi lebih lanjut di arah bottom lane dan harus melepaskan turret dari bottom lane. Sanford melihat celah dari Edward yang mencoba untuk memaksa sedikit split di arah top lane. Itu tetap bukan jawaban karena jawaban dari Iko kali ini di arah bottom lane bisa menjadi pick off kembali atas Oh My Venus. Wow, sebuah setup yang begitu baik. Satu orang ditarik flicker ke belakang hilang. Nextnya, Barat pun mengambil peran, bro. Ya ini kalau misalkan boleh jujur ya, Eko mau siapapun yang ketarik sama Yawi pasti bakal di all in. Sehingga damage yang cukup ini sangat dibutuhkan oleh Eko. Jangan sampai nanti akan ada miscalculation dari damage yang dibutuhkan untuk menumbangkan ke arah Blacklist International. Dan di satu sisi dengan level yang mungkin bisa dibilang tidak adil, Wise tertinggal satu level. Call TZ sangat confident sekali di lini depan. Apalagi ketika retribution point-nya lebih tinggi daripada Wise. Iron Hook-nya miss dan Sanford setup. Lagi-lagi Sanford mencoba untuk melakukan flanking tadi. Mencoba untuk menggedor pergerakan di mana Haji di arah tengah bahkan menuju ke belakang. Ada counter kembali. Yawi lihat Haji Vlademan. Instant backup dilakukan. Mengejar bottom lane. Dan bahkan Sanford mengajak orang Oheb. Oheb menuju ke arah belakang. Oh My Venus covering up. Tidak cukup di depan sana. Sanford masih bisa diselamatkan. Masih dua, Oheb. Sanji berhasil targeting. Dan Oh My Venus. UB kali ini berhasil membuat Wise mundur ke arah belakang. Dan tidak bisa tumbangkan. Toya bottom memory. Flicker from Benikyote. Kembali lagi menggetarkan line up down. Wow, Benny. ada dua target tepat di depannya, bro. Dengan full stack apalagi dengan Full Turret Apart Memory yang langsung menumbangkan meltdown dengan cepat dan Eko benar-benar menabrak, mendobrak bagaimana lini pertahanan dari Blacklist International. Walaupun ada Guardian Bulwark di sana, UB sepertinya sudah mulai bisa dipatahkan setupnya. Padahal tadi UB udah nyelamatin pergerakan dari tim Blacklist International. Tapi lihat Sanford diselamatkan Yawi. Langsung di pelodihan tanpa ada basa-basi. Gak Iya. peduli apapun yang terjadi. Oke. Yawi mengorbankan semua jiwa raga untuk para pemain dari tim Eko. Sedikit kita kilas balik, Sanford damage-nya nggak cukup. Ada di Beerus Mansion tapi ternyata tidak bisa menumbangkan ke arah Sanford. Sanfordnya langsung grab-grab dan hal tersebutlah yang membuat Sanford mendapatkan instant pick off di arah bottom lane. Dan itu yang dia tunggangi adalah Wise. Target yang begitu penting, 4 kali tumbang untuk Wise-nya. Walaupun kita tahu sendiri di sini, point retribution, Coral TZ makin menjauhi. Beda 2 level sekarang. Aku lebih target ke arah Sanji sih. Dia ngelihat Oheb baru dia buka Feather Wrestling. Iya. Kalau nggak ada Oheb dia santai, dia sabar dulu. Kalau nggak Oheb Haji. Yang bisa di instant meltdown sama seorang Sanji. Oke, itu dia. Kaltzy masih mencari, mengamankan stacknya. Wise pun memberikannya. Mereka semua masih melakukan fight di area ada inner turret. Dan inner turret ditumbangin lagi. Agak cukup terkena efek dari knock up. Namun Sanji ya di area yang berbeda masih menggocek dengan satu lagi. Wings by Wing. Gocekan dari satu burung ini. Begitu lihainya. Hanya saja coba lihat Wise-nya. Akankah berhasil dia hancurkan. Ternyata kali ini bertukar saja dari sisi Dan Cakla. bahkan di sana para pemain dari tim Eko oleh transfer Edward. Terdekat double kill. Sanford battle everybody at the backline. Membuat Oheb harus melakukan pelitiannya. Dan bahkan oleh terhadap seorang Edward Oheb. Oke. Looking for Wipe dan ini bencana untuk Blacklist International. Wipe out dan Eko Brown, Eko Laut berhasil harusnya mengamankan base turret mereka. Di depan wajahnya, di depan base-nya, Iron Hook connect, wipe out terjadi. Tapi mereka masih tetap sabar, bro. Ya sebenarnya yang paling rugi adalah karena flickernya Haji sudah digunakan. Dan untuk sekarang dengan perbedaan goldnya, lihat Sanji makin lebih jauh lagi meninggal ketertinggalan dari untuk bagaimana di level gold segala macamnya item. Ini lebih kacau sih kalau misalkan nanti winternya jadi. Kemarin kita udah ngeliat Sanji dengan winternya, dia nge-bait 3 pemain dari arah Yoshi. Makin jauh meninggalkan bagaimana performa dari Haji yang kali ini levelnya pun sudah mulai ada gapnya. Dan bahkan ini dari Pak Beni juga agak cukup menyeramkan. Dari siapa, Pak? Pak Beni. Oh, Pak Beni. Oh iya benar-benar. Kenapa iya. dibilang Pak Beni? Dia pemain senior. Iya. Oke. Udah lama banget dari zaman Baloiski di PH, dia udah Ya, main. udah ada. Jangan saya dong. Lah, 40. 40. Oh, iya, Iya. benar. Dia Pak Beni ini. Malefic. Ya, yang bisa aku bilang adalah dia menggunakan semua penetration yang dia bisa miliki. Dan itu dia, Brody. Plusnya, punya durability lebih dibandingkan marksman lainnya dan punya power di early. Iya, Karena secara sempat statusnya kan. Yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita melihat dari Sanford lagi dan lagi ya, dia yang selalu memperondakan tim fight gak sih? Tim fight lagi adem. Tiba-tiba langsung buyar karena formasi Blacklist kan harusnya berlima, nempel. Tapi gara-gara di-grab-grab satu orang aja, buyar Di mereka. luar dari grab lu ngumpul, ditampol sama dia immobilize satu area kan gak seru ya, Pak? Dan bahkan itu dia. Stacknya langsung penuh. Caranya Gak untuk, seru, untuk membalikan semua ini. Gimana caranya untuk nge-bait seorang Sanford dengan beraninya Lihat dan dari bisa belakang. di-take down. Tapi lihat dari belakang Sanford flanking terlalu jauh para pemain dari tim Eko. Mereka tiba di garis depan dan Sanford is coming up. Oh hey, where are you going? Retribution is on point. Dan bahkan kartu tidak berkembang oleh para pemain dari tim Blacklist International.
di sisi sebaliknya, mid-lane-nya, PDKT, Backdoor! Eko, backdoor from Filipina. And this is the new history. Blacklist di